Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya Juwita Tri Apriliani bersama rekan saya, Gadis Ariandi Tahira dari Skarahayu Damayanti dari Pendidikan Bahasa Inggris kelas 3B akan menyampaikan materi presentasi kami yang berjudul Perkembangan Keterampilan Kognitif. Yang pertama, perkembangan proses dan keterampilan kognitif peserta didik. Salah satu aspek perkembangan kognitif yang sangat penting bagi proses belajar peserta didik di sekolah yaitu keterampilan kognitif, yakni suatu kemampuan menata dan menggunakan pikiran dalam mengolah informasi, baik dalam belajar maupun tidak. Jean Piaget mengemukakan bahwa pengetahuan dibentuk oleh peserta didik melalui interaksi secara bertahap, dengan cara belajar secara aktif di lingkungan sekolah. Ada 4 tahap perkembangan kognitif menurut Piaget, yaitu tahap sensori motor dalam usia 0 sampai 2 tahun, tahap praoperasional dalam usia 2 sampai 7 tahun, tahap operasional konkret dalam usia 7 sampai 11 tahun, dan tahap operasional formal dalam usia 11 tahun ke atas. Pada pandangan perkembangan kognitif menurut Vygotsky, lebih menekankan pada konsep sosiokultural, yaitu konteks sosial dan interaksi dengan orang lain dalam proses belajar anak. Kemudian, karakteristik kemampuan proses dan keterampilan kognitif peserta didik. Yang pertama adalah persepsi. Dalam Kamus Inggris Indonesia, kata perception diartikan dengan penglihatan atau tanggapan, menurut Eccles dan Shadley pada tahun 1997. Chaplin pada tahun 2002 mengartikan persepsi sebagai proses mengetahui atau mengenali objek dan kejadian objektif dengan bantuan indera. Persepsi adalah suatu proses penggunaan pengetahuan yang telah dimiliki untuk memperoleh dan menginterpretasi stimulus atau rangsangan yang diterima oleh sistem alat indera manusia. Proses persepsi melalui 3 tahap, yaitu tahap penerimaan stimulus, baik stimulus fisik maupun stimulus sosial melalui alat indera manusia, yang dalam proses ini mencakup pula pengenalan dan pengumpulan informasi tentang stimulus yang ada. Selanjutnya, tahap pengolahan stimulus, yang dimaksudkan pengolahan stimulus sosial melalui proses seleksi serta pengorganisasian informasi. Dan tahap perubahan stimulus, yang diterima individu dalam menanggapi lingkungan melalui proses kognisi yang dipengaruhi oleh pengalaman, cakrawala, serta pengetahuan individu. Yang kedua, memori. Memori adalah sistem kognitif manusia yang mempunyai fungsi menyimpan informasi atau pengetahuan. Tipe memori dibagi menjadi 3, yakni memori sensoris atau pencatat indrawi, di mana reseptor adalah komponen-komponen sistem indrawi untuk melihat, mendengar, merasakan, dan mencium. Memori jangka pendek, yang merupakan sistem memori berkapasitas terbatas di mana informasi hanya dapat dipertahankan sekitar 30 detik, kecuali informasi tersebut diulangi atau diproses lebih lanjut sehingga dapat bertahan lebih lama. Dan memori jangka panjang merupakan tipe memori yang penyimpanan banyak informasi dalam rentang waktu yang lama secara relatif permanen. Yang ketiga adalah atensi atau perhatian. Menurut Parkin, pada tahun 2000, atensi merupakan suatu konsep multidimensional yang digunakan untuk menggambarkan perbedaan ciri-ciri dan cara-cara merespons dalam sistem kognitif. Sedangkan menurut Chaplin pada tahun 2000, atensi merupakan konsentrasi terhadap aktivitas mental. Atensi pada anak berkembang sejak masa bayi. Aspek-aspek yang berkembang pada masa bayi ini sangatlah penting untuk masa-masa prasekolah. Penelitian menunjukkan bahwa hilangnya atensi atau habituation dan pemulihan atensi atau dishabituation pada 6 bulan awal masa bayi sangat berpengaruh dan berkaitan dengan tingginya kecerdasan anak pada masa prasekolah. Selanjutnya, komponen-komponen keterampilan kognitif peserta didik. Yang pertama adalah metakognitif. Metakognitif adalah sebuah kemampuan di mana individu dapat berdiri di luar kepala dan memahami cara ia berpikir.
atau memahami proses kognitif yang dilakukan berkaitan dengan komponen perencanaan atau functional planning, pengontrolan atau self-monitoring, dan juga evaluasi atau self-evaluation. Pertama, pengetahuan metakognisi meliputi usaha monitoring dan refleksi atas pikiran-pikiran saat ini. Refleksi membutuhkan pengetahuan faktual tentang tugas, tujuan-tujuan atas diri sendiri, dan juga pengetahuan strategis tentang bagaimana dan kapan menggunakan prosedur-prosedur untuk memecahkan masalah. Kedua, aktivitas kognitif juga disebut dengan pengaturan kognitif atau regulator of cognitive, meliputi usaha-usaha siswa dalam memonitor, mengontrol, atau menyesuaikan proses kognitifnya dengan merespons tuntutan-tuntutan tugas dan juga perubahan kondisi. Yang kedua adalah strategi kognitif. Strategi kognitif adalah salah satu kecakapan aspek kognitif yang sangat penting dimiliki oleh peserta didik untuk belajar atau memecahkan masalah. Beberapa strategi kognitif yaitu chunking yang dilakukan dengan mengorganisasikan materi-materi secara sistematis melalui proses mengurutkan, menyusun, dan juga mengklasifikasikan. Spatial merupakan strategi yang menghubungkan antara satu hal dengan hal yang lainnya. Strategi ini meliputi pembingkaian atau framing dan juga pemetaan kognitif atau cognitive mapping. Yang terakhir ada multipurpose. Multipurpose adalah suatu strategi yang digunakan dalam berbagai tujuan seperti rehearsal, imagery, dan juga mnemonics. Yang ketiga, gaya kognitif. Gaya kognitif adalah karakteristik individu dalam penggunaan fungsi kognitif, berpikir, mengingat, memecahkan masalah, membuat keputusan, mengorganisasi, dan memproses informasi yang bersifat lama dan konsisten. Beberapa gaya kognitif yang paling banyak didiskusikan oleh para ahli yaitu: yang pertama, gaya impulsif dan reflektif, dan yang kedua, field dependence and independence. Yang keempat, pemikiran kritis. Berpikir kritis berarti merefleksikan permasalahan secara mendalam, mempertahankan pikiran agar tetap terbuka lagi bagi berbagai pendekatan dan perspektif yang berbeda. Shelford and Hafnung 1994 menyebutkan beberapa komponen pemikiran kritis, yaitu yang pertama, basic operations of reasoning, yang kedua, domain specific knowledge, yang ketiga, metacognitive knowledge, dan yang terakhir, values, belief, and depositions. Dan yang terakhir adalah implikasi perkembangan keterampilan kognitif terhadap pendidikan. Yang pertama, guru harus mengajarkan dan menganjurkan kepada peserta didik untuk menggunakan strategi belajar yang sesuai dengan usia mereka. Yang kedua, memberi kesempatan kepada peserta didik untuk belajar sendiri tanpa bantuan dari guru. Yang ketiga, memberi kesempatan seluas-luasnya kepada peserta didik untuk mengakses hasil belajar mereka sehingga mereka mengetahui apa yang mereka kerjakan dan apa yang mereka tidak ketahui. Dan yang terakhir, sering memberikan tugas umpan balik tentang kemajuan belajarnya. Demikian presentasi dari kami tentang perkembangan keterampilan kognitif. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.